karena mereka menganggap kita itu kan budak. Jadi dulu kan budak itu halal untuk digauli. TKW itu 90% itu lontai. Enggaknya kita kelirik lah sedikit gitu kan, gede banget anjir. Kamu lihat deh ini gini, najis amat gitu kan. Kalau kita apa nakal, sama-sama nakal mah mungkin. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri Cianjur. Guys, malam ini ya, di sini sekarang malam ya. Aku mau ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol santai lagi ya bersama TKW Saudi Arabia. Dan aku tuh bikin konten ini tuh khusus buat uh, para calon TKW yang berniat mungkin mau kerja ke Saudi Arabia, dan kalian mungkin pengen tahu bagaimana sih di Saudi itu seperti apa, kerjanya bagaimana gitu kan, terus gajinya berapa, dan aku sudah bahas di video-video yang sebelumnya. Dan buat yang teman-teman aku ya yang merantau juga di Saudi Arabia, ya selamat menyaksikan video ini. Maksudnya simak aja videonya, mungkin ada salah satu yang sama seperti aku gitu ya, kerjaan itu seperti begini. Mungkin banyak yang ngeluh gitu ya, sama lah, kita sama gitu kan, kerjaan sama, kerjaan banyak sama, capek sama gitu kan. Mungkin kalian juga pengen curhat-curhat sama aku kayak gini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi begini guys, aku mau cerita tentang, ya masih tentang TKW ya. Banyak banget kan dari di luaran sana yang menilai kita itu, menilai TKW itu mungkin hina, jijik gitu kan. Terus apa ya namanya teh, jadi TKW itu kayak istilahnya tuh, bahasa kasarnya itu kayak sampah gitu ya kan. Karena banyak banget yang ngomong, ngapain sih jadi TKW gitu kan. TKW itu katanya, ada juga yang bilang kayak gini, TKW itu 90% itu lontai katanya. Apa yang kamu katakan itu? Kamu ada bukti bilang TKW itu seperti itu, kerjaannya seperti itu? Apakah ada bukti? Kalau misalkan kamu benci sama satu oknum TKW, entah itu mungkin kamu ditolak sama TKW, atau kamu mungkin istrinya pergi ke Saudi dan istrinya bekerja sebagai yang dia katakan itu lontai, atau misalkan dia punya pacar yang kerjaannya lontai juga, atau misalkan kamu hanya mengira-ngira, menduga-duga TKW itu kerjaannya begini, kerjaannya ngelontai gitu ya kan. Gak semua ya kan, gak semua TKW itu kerjaannya kayak gitu ya. Jadi masih banyak yang TKW yang benar-benar kerja, benar-benar kerjanya ya kerja begitu, kerja ya di rumah jadi asisten rumah tangga. Dan kalau misalkan mau bilang seperti itu, kamu bilang aja oknum TKW, jangan kamu samakan TKW kerjanya seperti itu. Kalau misalkan kamu bilang TKW, berarti semuanya dong. Dan bilangnya juga katanya di Jeddah, dan Jeddah itu tempat kerja aku guys. Aku kerjanya di Jeddah. Kalau misalkan sekarang lagi libur, karena lagi libur jadi aku ada di kampung ya, kampung majikan. Aku kerja di Jeddah dan aku nggak tahu gitu, nggak tahu di mana tempat orang-orang yang kerjanya begini, kerjanya ngelontai gitu kan. Nggak tahu karena nggak mencari tahu, karena nggak kalau dengar mesti dengar, tapi kan aku nggak mencari tahu kejelekan orang, aib orang gitu. Kalau misalkan udah dengar, udah tahu, ya udah gitu kan, nggak sampai harus mencari tahu dan sampai harus bilang TKW begini begini. Tapi kan emang banyak ada, aku cuma dengar, dan aku juga punya temen, bahkan bukan hanya cewek aja, bukan hanya TKW aja, dan TKL juga ada yang kerjanya urut-urut plus. Ada juga kan yang bikin status katanya kerjanya tuh jadi tukang urut, tapi plus plus gitu kan. Jadi plus plusnya itu ada yang dari sini ya, oknum orang sini mau diurutnya itu sambil apa ya namanya teh,
ya sambil begitulah, sambil apa sih namanya teh, cowok sama cowok gimana sih? Kalian pikir aja deh sendiri. Aku juga itu kan berita dari orang yang bikin status, dan teman aku juga sama. Teman aku punya teman dulu kan, pernah punya teman yang kerjanya jadi tukang urut, tapi katanya dia nggak sampai menerima yang kayak gitu, karena kan misalkan dikasih, memang dikasih uangnya banyak, sampai misalkan 5.000 itu kan kalau dirupiahin ya, kalau realnya lagi bagus itu hampir 20 juta. Dan misalkan kamu dikasih uang 20 juta dan nanti setelah itu kamu berobat mungkin habis 50 juta atau 30 juta, yaitu yang rugi kalian sendiri gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan, gak usah macam-macam, kalau mau kerja mah kerja kayak gitu ya. Terus TKW hina. Hinanya tuh bagaimana sih ya? Tapi kita juga minder ya, ngerasa minder karena kita, pekerjaan kita adalah apa namanya teh, ya kata orang hina gitu kan. Jadi kita juga minder dan malu gitu kan. Padahal mah yang namanya bekerja, selagi itu halal, itu kan mulia di mata Allah, ya kan? Jadi sama ya, walaupun misalkan mau kerjanya polisi, kerjanya tentara, menteri sekalian, presiden sekalian, kan mereka juga mengabdi, punya majikan. Kalau presiden ya bukan ya, nggak punya majikan. Kalau misalkan ya pegawai menteri, misalkan ya polisi, itu kan punya majikan, punya bos, dan mereka melayani bosnya, ya kan, digaji sama bosnya gitu kan. Terus kita juga sama, cuman yang membedakan adalah derajat, titel, sama gaji ya. Gaji, mungkin gaji TKW sekian juta, dan gaji polisi atau tentara lebih besar gitu, dan mengabdi ke negara, dan punya punya pensiunan gitu. Nah kalau TKW memang nggak ada pensiunan, tapi kan gaji kita lumayan. Dan kalau misalkan kita pinter mengelola uangnya diinvestasikan, entah itu ke tanah. Kalau di kampung ya, kalau di kampung pasti tanah, sawah, bikin rumah kayak gitu, terus bikin usaha atau apa gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang bisa dipercaya, dan nanti kan itu uang buat masa depan kita, buat masa depan anak, buat masa tua kita nanti gitu kan ya. Jadi yang membedakan itu hanya derajat. Tapi pekerjaan kita samanya apa? Samanya sama-sama mencari nafkah untuk anak, untuk keluarga. Yang punya istri, kalau laki-laki buat istrinya, kalau yang punya suami mungkin buat bantu suaminya, kalau misalkan punya anak ya berarti buat anaknya gitu ya kan, buat masa depan anak. Buat masa depan anak bukan berarti ya misalkan gini, kerja itu buat anak. Nah buat anak itu bukan berarti kita bukan berarti kita memberikan apa yang anak mau, apa yang anak minta. Misalkan ada misalkan tetangga aku atau siapa gitu kan, katanya kerja untuk anak, tapi anaknya misalkan bajunya jelek, nggak pakai emas banyak gitu kan, terus mungkin jajannya juga nggak mewah gitu misalkan ya, misalkan. Nah, kita bekerja untuk anak itu bukan berarti kita harus memanjakan anak dari usia dini. Enggak gitu kan. Bukan berarti kita harus ngasih apa yang anak minta. Masa aku harus ngasih anak aku kan usianya 7 tahun. Masa aku harus ngasih handphone, motor, baju mewah, terus emas banyak. Dan itu akan mengundang kejahatan juga takutnya gitu kan ya. Terus takutnya anak kita main di sana, terus gimana, takut gitu kan, main jauh misalkan terus jadi sasaran kan takut ya. Terus kalau dikasih handphone, ya kan masih kecil, anak aku umur 7 tahun, masa harus pegang handphone. Terus kalau misalkan megang handphone terus ngajinya terabaikan, sekolahnya terabaikan, terus nanti kecanduan sama gadget, itu kan berbahaya. Jadi aku tuh nggak ngasih apa yang anak mau, nggak. Kalau misalkan baju juga, baju kan ya baju, yang penting baju menutupi auratnya anak aku gitu kan. Terus jajan juga kan mungkin nggak terlalu harus banyak, harus gimana gitu ya kan, semaunya dia gitu kan, paling sehari 30.000 lah mungkin ya, mungkin nggak tahu. Terus jadi masa depan buat anak itu, aku kan kalau uangnya itu diinvestasikan ke tanah gitu kan, ke sawah. Nah nanti kan ada penghasilannya. Nah itu kan nanti buat anak juga. Suatu saat nanti kalau misalkan kita udah pensiun kerja jadi TKW, masa selamanya kita mau jadi TKW gitu kan.
Terus punya tabungan. Kalau misalkan kadang aku juga buat nyambung gitu kan, buat nyambung jajannya anak. Kadang aku ikut arisan. Jadi kan ada ya, kalau misalkan aku nggak ngirim, tiba-tiba aku dapat arisan. Nah, itu buat arisan buat jajan anak, tambahan gitu kan. Terus anak aku juga nabung gitu kan, nabung di sekolah, ada buat tambahan jajannya lah gitu ya. Terus misalkan nyimpen buat emas juga, beli emas juga seala kadarnya gitu. Jadi nggak harus ngasih mewah-mewah gitu. Jadi nggak harus ngasih mewah-mewah karena eh, takut juga gitu kan, kita nggak boleh memanjakan anak gitu kan, anak juga harus tahu ibunya tuh kerjanya tuh seperti ini gitu kan, kerja keras. Makanya kalian yang ngomong, yang bilang TKW itu hina, TKW itu begini begitu, kalian jangan berpikir seperti itu, jangan jangan merendahkan gitu kan, merendahkan pekerjaan TKW gitu kan. Karena menurut kalian mungkin kita itu hina, kerjaan kita itu hina. Aduh, maaf guys, aku ngomongnya rada-rada kencang kayak gini ya. Karena aku kesel banget guys. Bagi kalian pekerjaan kita hina, tapi bagi keluarga kita itu adalah pahlawan. Ya, pahlawan keluarga yang ngasih makan, maksudnya ngasih bulanan, ngasih uang gitu kan buat menyambung hidup, karena punya sawah juga kan harus digarap, dan digarapnya kan nggak sendiri gitu kan, harus manggil orang gitu kan, terus harus pakai mesin yang buat ngebajak sawah gitu kan, jadi harus pakai uang beli pupuk kan, ya kan. Jadi sebenarnya juga harus pakai modal. Nah, jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh, katanya kamu kerjanya ke ini aja. Banyak yang komen juga ke Asia gitu kan, ke Taiwan atau ke Hong Kong atau kemana gitu kan. Yang namanya kerja gitu ya, mau di negara manapun, kalau misalkan niat kita kerja, niat kita benar, dan nasib kita baik, di negara manapun kita akan baik. Tapi kalau misalkan kita mau kerja dimanapun dan niat kita nggak benar, misalkan terus niatnya pengen senang-senang, pengen main-main aja, atau misalkan nasib kita kurang beruntung, mau di negara manapun ya tetap aja kita ada siksaan. Misalkan nggak ada siksaan dari lahir, tapi siksaan dari batin. Misalkan majikannya gimana, galak entah apa gitu kan, tersiksa batin ya kan. Terus aku juga lihat berita gitu kan, katanya kerja mah di negara sendiri aja, di negara sendiri sama-sama jadi babu. Dan ada juga kan di Indonesia yang kerja itu majikannya menyiksa pembantunya, menyiksa ART-nya, ya kan. Nggak harus, maksudnya tuh nggak harus di Arab doang gitu yang disiksa, yang di negara-negara sana juga banyak, yang di Indonesia juga ada ya, yang ART-nya disiksa, disiram air panas, disetrika, nggak digaji, bla 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 bla. Banyak, itu tergantung nasib kayaknya ya. Bukan tergantung nasib juga, tapi tergantung amal perbuatan kita mungkin ya. Nah, aku mau kasih tahu juga nih ke kalian yang belum tahu ini ya. Kalau misalkan kita di Indonesia, misalkan perbuatan kita itu jelek ya, misalkan kita itu punya durhaka gitu sama orang tua, misalkan kita ada salah sama teman, sama saudara, itu akan terbukti di Arab. Itu asli banget, karena kan banyak misalkan kayak gini, yang disiksa, yang nggak dikasih makan, yang majikannya galak, atau majikannya pernah mukul, itu harus introspeksi diri gitu kan. Apa nih kesalahan kita? Ya Allah, ini apa kesalahan kita? Ingat-ingat apa kesalahan kita gitu kan. Kalau misalkan kita ingat nih, kita punya salah ke teman misalkan atau saudara, terutama sama orang tua gitu kan, buru-buru lah, cepat-cepat lah minta maaf. Ibu, Umi gitu kan, Bapak, aku punya salah begini, mohon dimaafkan, aku kerja kayak gini, mohon dimaafkan. Jadi kalau misalkan ada masalah di tempat kerja, majikannya seperti itu, kalau misalkan belum fatal gitu, itu nggak usah cerita ke media sosial, nggak usah cerita ke orang tua ya. Jangan menceritakan beban kita yang berat misalkan diceritakan ke orang tua, karena nanti akan menambah beban orang tua gitu. Jadi
handle dulu lah gitu kan. Kalau misalkan bisa terhandle, gak usah cerita apalagi ke sosial media minta tolong ke Jokowi, minta tolong ke presiden, minta tolong ke sana kemari. Itu kan yang berangkat kerja itu kan kamu ya, siapa yang nyuruh gitu kan. Makanya kalau misalkan ada apa-apa teh cepat-cepat lah minta maaf sama orang tua, minta doa, minta restu yang bener sama orang tua, itu insya Allah pasti bakal bener deh. Dan aku juga pernah ngerasain guys, ngerasain kerjaan aku tuh apa, gak benernya ganti-ganti majikan terus kan dulu, terus majikannya pelit, terus majikannya gak baik gitu kan. Gak baik itu bukan berarti mukul ya, enggak, dari makanan, dari sikapnya gitu gak baik. Terus aku ngomong sama ibu, bu tolong dong gitu, tolong kalau misalkan ibu sempat, Umi kan aku pinggilnya, kalau Umi sempat, Umi sehat, boleh nggak Umi puasa gitu kan. Aku kadang aku suka ngomong gitu sama Umi teh, minta maaf, mungkin ya punya dosa banyak, bukan mungkin lagi, memang punya dosa banyak sama ibu sama bapak gitu kan. Minta maaf, terus minta doa, dan alhamdulillah jadi seiring berjalannya waktu dan kita tahu bahasa, kita tahu pekerjaan kita seperti apa, dan kita tahu majikan orang sini itu kita tuh harus bagaimana ke majikan, sikap kita harus bagaimana, dan kita harus bagaimana gitu kan. Nah, jadi kan kalau udah lama kita kan tahu karakter orang sini, tahu kerjaan kita, dan kita bisa pekerjaan kita tuh jadi nggak terlalu berat kalau misalkan kita udah punya ilmunya gitu ya kan. Semuanya juga punya ilmu, harus ada ilmunya ya guys. Jadi misalkan kerjaan banyak mungkin bisa dikerjakan 2 kali atau gimana gitu kan. Terus tapi ada juga yang majikannya itu harus ngerjain semuanya harus hari ini gitu kan. Tapi kan kita juga bisa ngomong gitu kan, nyonya aku capek, boleh istirahat dulu. Aku suka gitu guys, kalau misalkan aku mau sholat nih, lagi di dapur nih, lagi masak, terus aku mau sholat, waktunya sholat, dan aku bilang kan, nyonya aku mau sholat dulu ya sebentar, boleh. Nah gitu kan, kalau kita ngomong baik-baik, dan majikan juga akan senang gitu. Jadi nggak usah dulu lah ngomong yang enggak gitu. Jadi mereka yang bilangnya itu, iya kerja di sana tuh banyak penyiksaan, majikan di sana tuh begitu begini. Tapi nggak semuanya guys, nggak semuanya. Alhamdulillah ya, majikan aku baik. Ini gajian ya, kalau misalkan belum waktunya aja gajian, tanggal gajian uang udah dikasih, alhamdulillah kan, masya Allah banget. Kalau misalkan masalah gaji, memang di Saudi itu gajinya kecil ya, apalagi lewat kantor katanya ada yang bilang beli dari kantor itu 4.000, enggak, 3.000 yang aku tahu dulu kan. Aku dari kantor, anak kantor aku teh, 3.000, tapi dikasih ke kitanya cuman 1.200, 1.300 gitu. Dan itu lewat kantor. Tapi kalau misalkan mungkin udah lama itu kan gajinya akan naik di kantor, dari kantor dinaikin. Kalau majikannya baik, gaji majikannya banyak, pasti kita ditambahin gitu. Jadi kadang 1.500. Memang sih gaji kita di Saudi itu nggak sama kayak gaji di Hong Kong, di Taiwan gitu. Tapi karena kan kalau misalkan di Taiwan, di Hong Kong itu kan ada pelajarannya dulu, di PT-nya lama kan, sekolah dulu gitu kan, sekolah bahasa, terus sama sekolah pekerjaannya. Kalau ngurus jompo harus ada ininya kan, ada apa sih namanya teh, ada apa sih namanya teh ininya lah, nonton sekolah heula gitu. Kalau di Saudi kan enggak ya. Kalau di Saudi mah langsung aja proses di PTT, proses medikal seperti itu. Kalau lulus udah nunggu penerbangan, langsung berangkat gitu. Jadi nggak ada sekolah dulu, nggak ada dikasih tahu seperti ini enggak. Jadi ngasih tahunya teh majikannya kayak guludug cenah gitunya, kayak geledek gitu. Jadi kalau ngomong teh kenceng, keras gitu. Jadi jangan kaget kayaknya gitu. Memang iya benar, betul sekali. Jadi nggak ngasih tahu kalau ngurusin jompo seperti ini, kalau ngurusin anak-anak seperti ini, kalau masak seperti ini, enggak ada yang ngasih tahu. Nah kalau misalkan ngurusin anak orang sini, itu aku lebih baik ngurus kambing deh guys, karena anak satu anak orang sini lebih baik 10 anak orang Indonesia. Dan nakalnya itu nauzubillah min zalik ya, jadi nakal banget, nggak belajar tapi pinter, aneh gitu. Terus sekarang nih ya,
anak-anak itu kan sekolahnya liburnya itu kan waktu dulu ya sebelum corona itu liburnya itu 3 bulan guys, dan mereka tidak belajar sama sekali, main dan main siang, malamnya tidur, malamnya hidup malamnya bangun gitu kan, siangnya tidur, jadi nggak ada belajar tapi tetap pintar gitu kan. Aneh ya, aneh, asli aneh, nggak belajar tapi pintar gitu, nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada yang anak kecil aja umur 2 tahun aja udah tata laktak gitu kan, apa sih, naik-naik ke kulkas, naik-naik ke lemari, ke TV, terus pokoknya, tapi nggak ada yang sampai jatuh terus cacat, nggak ada kayaknya, sampai di apa sama teman sama saudaranya misalkan ditindihin apa gimana, dipukul apa, nggak ada ininya guys, nggak ada bekasnya, asli. Orang sini itu mungkin dilindungi sama Allah gitu ya, anak kecil. Tapi kita yang ngurusnya tuh jengkel banget guys. Terus ngurusin jompo juga sama gitu kan, samanya ya riweuh gitu kan, apalagi kalau jomponya suka ngadu gitu kan ke anaknya, itu kan paling ribet ya kan. Terus pekerjaan rumah ya sama, pekerjaan rumah sama kayak pekerjaan rumah tangga kita, ngurusin rumah, bersih rumah, namun di sini diawasin gitu kan. Ada yang dicolek-colek katanya sama nyonyanya, tapi aku mah enggak sih. Kalau misalkan kotor aku kerjakan, kalau enggak ya udah gitu kan. Karena kerjaan aku tuh kan borongan guys, kadang aku di sawah kerjanya sama si nenek, terus ngurusin si nenek. Terus kalau misalkan ada cicit si nenek, aku ngombehin si cicitnya, ngurusin si cicitnya gitu kan, nemenin. Aku borongan kerja aku tuh. Tapi ya udahlah, kalau misalkan kita udah nerima uang, udah nerima gaji, itu kan lelahnya hilang guys. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kerja itu harus benar-benar dengan niat dan tujuan awal gitu kan, kita sama-sama bekerja untuk orang tua, untuk anak gitu ya. Jadi jangan pernah menghina TKW ya. Ya, kasep gelis jangan ya. Kasihani kami gitu. Jangan sampai harus ngomong jelek, ngomong TKW itu lontai, TKW itu apa namanya teh, pokoknya macem-macem deh di status aku, maksudnya di komen aku juga banyak yang menghina yang begitu. Padahal kalian harus tahu, kita itu bekerja untuk keluarga ya, untuk anak. Kalau aku punya anak, terus ada juga yang bilang katanya, ngapain kerja terus uangnya pelit ke sendiri gitu kan, gak jajan, gak ini gak itu. Kita jajan tapi sewajarnya, kita makan sewajarnya, jadi nggak sampai harus menghabiskan gitu kan, sekali habis, karena kan kita tahu besoknya kan kita memikirkan masa depan. Dan katanya kerja terus makan nggak jajan terus, nanti kalau meninggoy gimana, dan kalian itu berpikirnya dikit banget gitu kan. Kita kalau saya gitu kan, kalau aku gitu kan, pesimis aja, bukan pesimis, optimis ya, jangan pesimis. Kalau pesimis ya takutnya besok nanti kita meninggoy, uang kita diambil sama siapa, harta kita diambil, nanti jadi rebutan saudara gitu kan. Kan kalau aku ya punya anak, kalau misalkan kita meninggoy pun kita kan meninggalkan warisan, dan anak kita kan mungkin ya nggak harus sampai kesusahan, nggak punya uang misalkan, atau nggak punya apa-apa. Kalau misalkan kita meninggoynya nggak adanya apa ada warisan, anak juga kan nggak akan sengsara. Terus kalau misalkan lagi nggak ada beban ya, misalkan nggak punya anak, lagi masih gadis, waktu aku juga masih gadis kan kerja, uang cepet habis karena kan nggak punya beban, jadi mau beli apa-apa teh ya udah beli gitu kan, beli baju beli makanan beli, karena nggak punya beban. Kalau sekarang kan mikir lagi, kita mau senang-senang di sini di rantau, anak kita gimana? Apakah anak kita makan? Apakah jajan? Kita tuh kalau udah punya anak, kalian pasti ngerasain bagaimana hati kita gitu kan, bagaimana kalau misalkan kita senang-senang, apakah anak kita gimana? Pasti juga kalau yang punya anak pasti ngerasain lah yang apa yang aku rasain. Tapi kecuali kalau misalkan nggak punya anak, pasti nggak tahu rasanya bagaimana beban kita gitu kan. Jadi ya udah guys, ini teh ngacamling ya kemana-mana, ngobrol teh, tapi udah serunya teh. Kalau guys sedikit lagi, kalau misalkan kita ketemu sama orang sini tuh, majikan laki-laki di sini kebanyakan masih yang nakal, kebanyakan hampir semua deh kayaknya nakalnya apa,
baru aja aku juga kan si ini ya, si kakek-kakek ya, si aki-aki ya, aki-aki yang masih labil gitu kan. Itu kan kalau pakai gamis kan Pak, di sini kan jarang banget pakai celana, pakai baju kaos, pakainya gamis, dan di dalamnya tuh nggak pakai celana, dan dia sampai dibuka-buka guys. Ya seenggaknya kita kelirik lah sedikit gitu kan, gede banget anjir. Kamu lihat deh ini gini, najis amat gitu kan. Kalau kita apa nakal, sama-sama nakal mah mungkin ya udah bablas gitu, tapi kan kita mikir lagi ngapain gitu kan. Kalau misalkan mereka ngeliatin anunya, kita nggak usah ini, nggak usah dilihat gitu, nggak usah. Dan aku sampai di ini guys, aku sampai kan aku lagi cuci tangan kan di wastafel, dia nggak ngeliatin anunya sambil disingsatin gitu si topnya nanti, si gamisnya nanti kan kelihatannya nggak pakai celana atau nggak dungkuk nggak gamleng gitu. Kereret lah ya seetik gitunya ke samping mata. Tapi kan kalau kitanya nggak ini mah nggak bakalan berani macam-macam. Aku seblok pakai air guys. Saking gelehnya jijik banget gitu kan ya. Walaupun kita masih normal tapi kan nggak mungkin ya kan, itu punya orang. Jangan main-main lah, jangan, nggak usah terhipnotis, nggak usah kerayu gitu kan, karena yang akan celaka juga kita. Kalau misalkan ketahuan sama nyonya, terus yang disalahin bukan suaminya, kitanya. Ngapain kamu ngapain kamu nggak ngelawan, kenapa kamu nggak ngelawan gitu, kenapa kamu gak ini, pasti yang disalahin adalah pembantu. Jadi percuma lah kita mau ngadu juga, gak usah ngadu. Kalau apa-apa gak usah ngadu ke nyonya ya. Terus jangan dilayanin, jangan diladenin, pasti hampir semua lah kayak gitu ya majikan laki-laki, karena mereka menganggap kita itu kan budak. Jadi dulu kan budak itu halal untuk digauli gitu kan, dulu ya, zaman jahiliyah. Dan sekarang kan udah zaman modern, udah zaman sekarang nggak boleh gitu kan, kita harus ngelawan guys. Ya udah guys, ini udah ngomong-ngomong udah lama ya ngobrolnya. Ya udah guys, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, yang mau mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.